Cara mengatasi listrik 450 nggak jeglek, akan saya gunakan marble cutter. Dayanya itu 880 watt. Saya gunakan resistor ini sebagai starting. 1, 2, 3. Hanya 257 watt. Terbaca 257 watt. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Karto Sedel. Hari ini saya mau mempraktekkan cara mengatasi listrik jeglek, listrik 450 jeglek. Ini MCB yang saya gunakan adalah MCB 2 ampere ya, 450 CL2 atau 2 ampere. Oke, baik, bagaimana sih caranya supaya listrik 450 nggak jeglek? Langsung saja yuk, nggak usah panjang lebar. Cara mengatasi listrik 450 nggak jeglek, sebelumnya akan saya coba. Ini adalah listrik langsung. Akan saya gunakan, ini dia, saya majuan dikit biar jelas. Akan saya gunakan marble cutter. Ini merek ATS ZIE 110 itu dayanya itu 880 watt. Jadi ya, cara mengatasinya supaya nggak jeglek adalah, yuk langsung saja. Baik teman-teman, sengaja video nggak saya potong ya supaya jelas. Ini adalah listrik yang normal. Ini listrik normal, saya tes ya. Lancar. Sebelumnya akan saya tunjukkan berapa sih dayanya yang digunakan. Akan saya gunakan alat ini sebagai alat ukurnya. Serut. Masih 0 watt ya teman-teman. 0 watt kelihatan nggak ya? Nih 0 watt. Kemudian power masih 0, costnya 0 ya. Oke, baik, kita mulai saja. Akan saya hidupkan. Langsung berapa watt? Naik. Ya, 700. Stabil. Itu kita ukur adalah 798. Yang kalau di tulisannya sini adalah 880, tapi kebaca 798 di sini. Sekarang akan coba saya menggunakan MCB 450 jeglek atau tidak, tanpa sebelum diakalin ini ya. Kelihatan nggak? Oke. Ya, munduran dikit. Ini listrik normal, ini pembatasnya. Saya menggunakan 2 ampere. Asli PLN ya, ini mereknya Merlin Green ya. Baik, langsung saya tes. Saya colok. Ini saya pinggirkan dulu biar lega. Dan saya nyalakan. Putus, jeglek teman-teman. Jadi langsung turun. Lihat, perhatikan. Ya. Perhatikan. Lihat ini. Kelak, langsung turun. Ya. Langsung turun. Jadi belum sempat digunakan udah turun, baru di klik on langsung turun, ceklek. Nah, cara mengatasinya gimana? Oke teman-teman, langsung saja, nggak pakai basa-basi. Nah, supaya nggak makan waktu, sengaja video nggak saya potong. Baik, ini ada trafo bekas ya. Trafo bekas yang masih hidup tentunya. Trafo bekas masih hidup. Ini saya gunakan 1 ampere saja. Caranya gimana? Ini kebetulan ada kabelnya, langsung saya potong saja ya. Saya potong sebelah, cekrek. Nah, terus gimana sih gunainnya? Oh, gampang sekali teman-teman, lihat.
caranya gimana? Gampang sekali. Lihat. Saya pinggirkan dulu biar nggak ribet. Ini tanpa potong video nih. Jadi biar teman-teman lihat langsung. Tanpa potong video. Jadi durasinya pun sesuai. Oke, selanjutnya nih saya pasang kontra stop kontak nih ya. Satu kabel dipotong, satu kabel tetap utuh. Saya buat sejelas mungkin. Kita isolasi biar aman teman-teman. Saya isolasi biar aman, biar nggak kesenggol. Boleh ini yang dipotong yang mana ya? Kalau bingung, tidak harus fast atau nolnya, boleh. Mau nol mau fast yang dipotong boleh. Atau kalau orang bilang positif negatif, tapi kalau AC nggak ada positif negatif ya. Tapi fast dan nol, atau line dan nol. Ini listrik normal. Ini MCB 450. Nah ini stop kontaknya, ekstra stop kontak. Saya colokin dulu, cepret. Nah oke teman-teman, udah kelihatan semua. Sekarang kita tes. Kita tes. Iya. Agak kesonan kali biar lihat. Oh enggak, segini cukup ya. Oke. Saya colok. Biar bersih. Set. Kita tes langsung. Saya hidupkan. Tak turun enggak setelah menggunakan trafo. Untuk 1, 2, kurang kelihatan videonya ya. Sana aja ya. Lihat. 1, 2. Hidup. Tidak turun. MCB tidak turun. Mana sih MCB nggak kelihatan? Bentar. Saya tarik dikit. Nah, terlalu sempit tempatnya teman-teman. Nah, ini dia. Ini apa ini? Ini dia. MCB tidak turun. Lihat, perhatikan. MCB tidak turun. MCB tidak turun ya, perhatikan. Nah. Baik teman-teman, selanjutnya kalau nggak ada trafo bagaimana? Trafo itu kan nyarinya susah, mahal harganya. Nah, solusinya kita gunakan ini, resistor. Saya menggunakan resistor 20 watt 39 ohm. Ini dia, hanya seperti ini saja rangkaiannya. Ini steker, ini kontra, atau bisa dipasang stop kontak. Rangkaiannya seperti ini, boleh fast, boleh nol, dibolak-balik boleh. Sebaiknya fastnya ya, yang ada ininya, tahanannya. Nah, supaya resistornya ini nggak terlalu panas, harus dibikin seperti ini. Ini contoh punya saya, yang udah saya bikin ini, saya dobelin pakai semen putih supaya awet. Tuh, yuk langsung saja teman-teman, kita coba praktekkan. Ini saya jauh deh biar kena semua, terlalu dekat. Nah, ini saya gunakan lagi MCB-nya. Penolong saya colok di sini, ya, dan saya colok. Bebannya kelihatan enggak ya? Ya, bebannya adalah marble cutter atau grinder 880 watt. Ini udah hidup, kita hidupkan, ceklet. Hidup teman-teman, lihat. Hidup. Ya. Jadi saya cabut teman-teman, dengan modal resistor 20 watt 39 ohm. Nih, itu sudah bisa mengatasi
listrik jeglek ya. Namun saran saya digunakan setelah ini kita tambah pendingin lagi dengan semen, dibesarkan seperti ini nih contohnya nih ya, jadi biar lebih tahan panas. Dan satu lagi sebaiknya ini diparalel dengan switch. Supaya apa? Supaya ini tidak bekerja terus, supaya resistoran tidak bekerja terus. Jadi resistor hanya bekerja pada saat starting saja. Ini teman-teman. Iya. Kita tes dengan mana ini? Oh iya benar. Ya, saya colok lagi, ulang, cekrek. Baik teman-teman, sekarang kita coba satu kali lagi. Panas. Baik teman-teman, sekarang kita coba sekali lagi dengan yang ini. Kalau dengan yang ini akan lebih tahan panas, kalau dengan ini cepat panas ya. Mana sih? Sekali lagi kita tes. Wah, terlalu kuat nih ngikatnya tadi. Bundelnya terlalu kuat teman-teman. Oke. Kita coba sekali lagi gunting. Nah, setelah itu akan kita bandingkan berapa sih yang sebenarnya dia hasilkan. Ininya saya copot juga. Nah, saya gunakan resistor ini sebagai starting. Sebagai resistansinya adalah 39 ohm, 20 watt. Boleh juga dengan menggunakan sekitar 22 ohm 20 watt ya, atau 18 ohm 20 watt juga boleh. Tidak apa-apa, masih kuat, tidak masalah. Baik, kita tes sekali lagi pakai ini, dan nanti kita ukur hasilnya sebenarnya berapa sih, keluarannya berapa watt. Gimana supaya kelihatan semua. Nah, ini kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Nyala teman-teman. Nyala, dan kalau menggunakan ini resistor akan lebih awet, lebih tahan panas ya. Jadi dingin. Oke, sekarang kita tes hasilnya berapa sih. Kalau tadi 798 keluarnya pada saat menggunakan listrik normal. Sekarang kita tes menggunakan alat ini, hati-hati takut konslet nih. Ya, saya tes. Saya tes ya. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan. 1, 2, 3. Salah. Kita pilih power. Oke, 0 watt ya, dimulai dari 0 watt. 1, 2, 3. Hanya 200 ya, hanya 257 watt, terbaca 257 watt. Baik teman-teman, jadi dengan listrik langsung, listrik yang normal, listrik bukan 450 tapi sekitar 1300 atau 2200, menggunakan alat pengukur ini, marble cutter ini memakan daya itu sekitar 798 watt. Setelah menggunakan trafo atau menggunakan resistor itu dayanya turun menjadi 257 watt. Nah, terus kenapa bisa begitu? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Penjelasannya adalah kenapa sebelum ada ditambah trafo atau resistor MCB 2 ampere
atau 450 watt itu jeglek karena daya yang dibebankan itu full 880 watt. Jadi otomatis ini jeglek karena 880 watt itu adalah mendekati 4 ampere ya. Jadi terlalu berat, langsung jeglek otomatis pasti itu. Nah, kenapa setelah masang trafo atau resistor itu nggak jeglek? Karena makin besar resistansinya maka beban yang dihasilkan itu makin kecil. Gitu teman-teman. Jadi intinya memasang trafo untuk supaya gerinda hidup atau pakai yang lain-lain bisa hidup, padahal wattnya besar tapi listriknya cuma 450, kok bisa? Itu karena diturunkan. Jadi sesuai dengan alat ukur tadi yang dihasilkan adalah cuma 257 watt. Itu artinya apa? Kebutuhan gerinda ini enggak maksimal. Artinya apa lagi? Artinya peralatan akan cepat rusak. Tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan, karena daya yang dibutuhkan tidak maksimal, daya yang diperlukan nggak maksimal, arusnya nggak maksimal, voltasenya juga turun, gitu teman-teman. Jadi sebaiknya ya tambah daya saja, lebih aman, peralatan lebih aman juga, lebih awet, dan solusi itu adalah solusi darurat, hanya untuk starting saja, starting tegangan, starting arus. Jadi pada saat dipasang trafo yang tadi itu, arus pertama kali hentakan pertamanya itu kecil, seperti halnya resistor tadi. Cuma yaitu tadi, kalau terlalu lama juga akan cepat jebol trafo maupun resistornya akan cepat jebol karena panas. Gitu teman-teman. Oke, cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh teman-teman sebagai bahan pertimbangan apakah mau menggunakan hal seperti ini atau tidak. Itu terserah teman-teman. Yang jelas sudah saya kasih pertimbangan bahwa kalau langsung seperti ini, kalau dengan trafo atau resistor seperti ini. Itu teman-teman, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Mantap.